Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Takur Aung akan memanggil seorang narasumber yang menurut pengakuannya mempunyai pengalaman pernah menjadi korban penipuan bermodus. Langsung saja kita ke narasumber yang sudah berada di hadapan kita. Malam Dengan Bapak siapa? Asep dari Cipun, Jawa Barat. Saya pengemudi taksi Argo di Jakarta. Saya pernah kena tipu dari penumpang. Waktu udah malam, jam 9. Tapi saya setoran juga belum nutup. Waktunya tahun 2017. Sekitar tahun 2017-an ya? Iya, Waktu itu udah malam. udah malam. Cuman waktu itu belum mendapatkan setoran penuh. Belum Pak. nutup. Iya, nutupnya kan 400-an. Tapi baru dapat segitu, saya ngopi di Halte Grogol. Ada hari itu tidak seperti biasanya hingga larut malam. Jangankan lebihan rezeki untuk setoran taksi pun belum juga mencukupi. Karena penat seharian keliling kota Jakarta, Mang Asep pun mencari kedai kopi untuk beristirahat sejenak. Setelah dirasa kondisi fisik sudah siap mengais rezeki, kembali Mang Asep pun bergegas menuju dan mengemudikan taksinya kembali. Ternyata saya mau berangkat, ada motor Vespa, penumpang. Mau kemana Pak? Mau ke Cempaka Putih. Jadi langsung saya bawa. Dia kan nganterin motor dulu. Saya tunggu 2 menitan langsung nongol. Naik. Lewat Senen, Galur, Cempaka Putih. Namun, baru saja ingin menjalankan mesin mobilnya, tiba-tiba ada seorang pria memarkirkan motor Vespanya tepat di hadapan taksi Mang Asep dan meminta untuk diantarkan menuju daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di sepanjang perjalanan, penumpang itu layaknya pelanggan pada umumnya. Hanya yang membedakan lebih banyak obrolan manis untuk menggait hati calon korbannya. Sampai di situ dia bal-bal, tapi bicaranya sih soal kurang duit untuk mengambil karpet. Dia ngakunya anak marbot, jadi mau bulan puasa kan dia perlu banget tuh. Oh iya, buat waktu bulan puasa biasanya musola-musola itu dikasih karpet yang baru Itu apa? masjid. Oh masjid buat anak barbot. Iya, alasannya dia untuk orang tuanya juga sering pulang pergi ke Serang. Kalau ke Serang katanya kalau ngasih 1 juta. Buat ongkosnya itu. Iya, ongkos taksi. Ketika itu, tepat sekitar beberapa hari lagi akan memasuki bulan puasa dan ia pun mengaku anak seorang marbot masjid. Sedang asiknya bercengkrama, dia menelpon seseorang. Dengan suara lantang terdengar oleh Mang Asep. Seluruh obrolan dengan lawan bicaranya di handphone tentang kekurangan uang untuk membayar karpet yang akan diambil nanti. Tentunya ini bagian dari tipu muslihat, karena hampir setiap tempat ibadah biasanya membenahi setiap fasilitasnya termasuk karpet lantai di saat menuju bulan suci Ramadan. Dan itu tentunya dipahami oleh Mang Asep sebagai seorang muslim.
Agar membuat korbannya semakin tertarik, dia mengaku sering pulang pergi ke daerah Serang, Banten dengan banyak mengeluarkan jutaan hanya untuk membayar tarif argo taksi. Dan ternyata orang yang menelpon pelaku tadi kemungkinan bagian dari komplotannya untuk mengelabui atau bagian dari skema modus yang sudah direncanakan. Memang jauh sih Jakarta Serang. Lumayan lah, kira gitu ya. Akhirnya begitu sampai situ ngebel, waduh, saya bawa duitnya kurang pak, kartu gak bisa diambil, mau turun di sini aja. Cuman saya kan sayang, ini pelanggan bagus ini. Ya. Akhirnya malah saya tawarin, kurangnya berapa sih pak? Kurangnya 500 katanya. Aduh, saya belum dapat, kali 400 dapat juga. Saya bilang, padahal saya udah dapat 270 ini. Waktu itu. Iya, tapi ngakunya kan 2,5. Akhirnya udah 2,5 juga gak apa-apa. Ya barangkali bisa lah. Ya bisa diambil kan ya kalau 2,5 barang itu. Orang tersebut masuk gang, saya tunggu setengah jam, nggak keluar. Sampai saya turun nanya-nanya, di sini gak ada konversi gitu ya. Gang kecil masih ada konversi. Oh, akhirnya saya malah habis uang kan, bukannya Iya. nambah. Jadi orang itu turun nggak kembali lagi, otomatis argo tidak terbayar ya Pak ya. Iya, Nah, pempek. ditambah uang 250 hasil narik tadi siang itu diambil sama dia. Iya, Karena Bapak itu pengennya dia itu mudah-mudahan jadi pelanggannya Bapak, karena dia bercerita sering bolak-balik ke Tangerang kayak gitu, ke Serang, Banten. Jadi Bapak inisiatif memberi dia uang. iya, Ya mudah-mudahan dia jadi pelanggan kayak itu ya Pak. iya. Supaya jadi barang itu terambil, kita pulang lagi ke Grogol, kan lumayan tuh harganya sambil nunggu apa. Oh, ternyata nggak keluar. Setelah pelaku mematikan teleponnya, tiba-tiba langsung minta kendaraan diberhentikan untuk turun di tempat itu juga dengan dalih kekurangan uang untuk membayar karpet yang akan dibelinya. Dirasa sayang sekali karena penumpang belum jauh membuka argo taksi. Di benak Mang Asep, seandainya pulang pergi dari Grogol ke Cempaka Putih, ketika penumpang membayar argo akan mendapatkan lumayan duit, paling tidak bisa menutup setoran taksi hari itu. Dan juga berharap penumpang tersebut menjadi pelanggan tetapnya karena terpengaruh pengakuan pelaku yang sering pulang pergi Tangerang. Akhirnya Mang Asep berinisiatif meminjamkan uang hasil narik pelanggan tadi siang yang tidak seberapa untuk tambahan membayar karpet yang akan diambilnya tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Setelah sampai tujuan, pelaku pun turun menuju jalan kecil yang menurut keterangannya ingin mengambil karpet di salah satu konveksi di dalam sekitar lokasi itu. Namun setelah beberapa jam dinanti, pria tersebut tidak pernah kembali lagi dengan membawa uang korban dan tanpa membayar ongkos argo taksi. Sampai di situ, ya saya muter-muter lagi, malah pusing. Akhirnya jam 10 masuk pool. Masuk full. Iya, belum saatnya itu padahal. Kalau saatnya kan jam 1, biar ada tambahan. Karena Bapak udah pusing, udah duit. Ada yang nipu, ada yang ambil. Iya, Buat bayar setoran full taksi tidak ada, jadi pulang aja lah kayak gitu. kontrakan juga Belum kebayar. belum. Waktunya bayar. Saya bilang besok-besok. Jangan taksok-taksok aja katanya. Tapi kan Ada orang full nih. kata majikan kontrakan. Oh, kontrakan. Iya.
ternyata kita tetap nggak bisa bayar, malah ketipu. Nah terus Bapak untuk menutup setoran full itu caranya gimana Pak? Ya caranya kita sebibi seorang nggak ada duit, kalau Nggak lapor ke pihak keamanan, nggak langsung ke langsung Bapak pulang, sendiri ini. langsung pulang aja saat itu. Habis sampai full juga banyak teman yang menyalahkan, yang benarkan, katanya orang lagi musibah semuanya begitu. Kalau orang lagi sehat otaknya katanya, oh saya sih hati-hati kalau dipinjam sama penumpang. Saya sebenarnya nggak mau, tapi keadaan darurat, satu penumpang bagus supaya bisa menutup pada malam itu. Dengan rasa frustasi, Mang Asep langsung mengembalikan taksinya ke pool tempat taksi Mang Asep bekerja. Walaupun saat itu belum saatnya kembali. Naasnya sampai kontrakan langsung ditagih oleh juragan kontrakan karena jatuh tempo sudah melampaui batas, yang membuat perasaan Mang Asep semakin larut dalam kesedihan. Bapak Asep, setelah kejadian yang tadi, hari-hari berikutnya atau di lain hari, Bapak Asep pernah mengalami kejadian penipuan bermodus lainnya enggak Pak? Oh pernah lagi itu. Oh pernah lagi. Oke Pak, terima kasih. Nanti kita bisa undang lagi untuk wawancara season berikutnya. Terima kasih untuk pengalaman Bapak sudah bercerita di channel kami. Oke, para pemirsa, sekilas pengalaman dari Bapak Asep yang pernah menjadi korban penipuan bermodus. Untuk edukasi kita semua, harap hati-hati dengan orang yang tidak dikenal karena berbagai macam cara seseorang untuk menarik keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Sekian cerita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.